Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam Bina Iman kali ini. Kiranya kita semua dapat merasakan cinta kasih Tuhan, kita dapat tetap dalam situasi yang damai sejahtera. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membahas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika berbicara kasih dan damai sejahtera, tentu ini menjadi identitas dari kekristenan. Di dalam berbagai kesempatan seperti khotbah, pengajaran, renungan-renungan yang sering kali kita dengar, selalu ditekankan bahwasanya kasih adalah inti dari pengajaran kekristenan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam prakteknya, kasih dan damai seringkali menjadi hal yang sedemikian sulit untuk dilaksanakan. Apalagi kita diperhadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang ada di dalam kehidupan sosial kita. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak baik kepada kita, kita berjumpa dengan orang-orang yang membenci kita, bertindak buruk kepada kita, atau banyak hal-hal negatif lainnya yang diperhadapkan dengan kita seringkali tidak merespon hal-hal tersebut dengan kasih. Dan bahkan mungkin lebih dari itu, justru kita membalas dengan cara yang sama. Kita ikut bersikap tidak baik, kita ikut membenci, bahkan berlaku demikian terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Dan ironisnya Bapak Ibu, bukan hanya di dalam kehidupan sosial saja. Hal semacam ini juga bisa dan sering kali terjadi di dalam kehidupan bergereja kita, di dalam kehidupan pelayanan kita di lingkup gereja, yang mana seharusnya kita saling mengasihi, kita saling memberikan dampak yang baik sebagai sesama pengikut Kristus. Justru seringkali terjadi masalah-masalah di dalamnya yang pada akhirnya membawa sebuah perpecahan. Pada akhirnya kasih dan damai sejahtera yang seharusnya menjadi identitas kita sebagai orang Kristen hanya menjadi sebuah teori saja. Hanya menjadi sebuah firman Tuhan yang kosong, yang tidak dilaksanakan. Bacaan kita kali ini Bapak Ibu, yakni melalui Petrus, kita kembali diingatkan mengenai kasih dan damai yang semestinya bukan hanya menjadi sebuah teori saja, tetapi menjadi sebuah jalan hidup bagi orang Kristen, menjadi hal yang harus dilakukan sebagai pengikut Kristus. Petrus mengingatkan kita melalui tulisannya bahwa seharusnya kita sebagai komunitas Kristen seia sekata, seperasaan. Kita harus saling mengasihi sebagai saudara. Kita harus penyayang dan rendah hati. Dan apabila kita diperhadapkan dengan kebencian, kita diperhadapkan dengan kejahatan, dengan caci maki dan hal-hal buruk lainnya, hendaklah kita membalas dengan memberkati, dengan tindakan-tindakan yang berdasar pada kasih dan damai. Dan di sini dijelas dan dipertegas oleh Petrus, karena itulah kamu dipanggil. Karena inilah kewajiban kita sebagai pengikut Kristus. Petrus menambahkan di dalam pesannya yang dapat kita lihat di ayat 10 sampai 12, yang mana intinya adalah Tuhan mengharapkan kita untuk menjaga diri kita.
baik dari perbuatan kita, dari pikiran kita, perkataan kita, dari setiap aspek kehidupan kita, harus kita lakukan berdasar pada kasih dan damai. Karena hal-hal demikianlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu, dari sini marilah kita terus belajar untuk menjadikan kasih dan damai sejahtera menjadi kewajiban kita, menjadi jalan hidup kita sebagai orang Kristen. Meskipun di dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, kita diperhadapkan dengan orang-orang yang membenci kita, yang jahat kepada kita, yang tidak suka terhadap kita. Dan di sini Petrus mengajarkan kita untuk merespon hal-hal tersebut dengan kasih dan damai. Kita harus terus mengingat identitas kita sebagai orang Kristen, yakni kasih dan damai. Dan kiranya kasih dan damai ini terus memancar di dalam kehidupan kita. Jadikanlah kasih dan damai sebagai jalan hidup, karena hal inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menuntun hidup kita untuk terus berlaku di dalam kasih dan damai. Amin. Tuhan memberkati kita semua.